Lalu ada jenis-jenis fotografi. Di sini aku cuma ngejelasin beberapa jenis fotografi yang sekarang lagi mulai agak hype di beberapa tahun terakhir. Yang pertama itu ada food fotografi. Food fotografi itu adalah teknik memotret makanan menjadi lebih menggoda dalam industri kuliner seperti produsen makanan, rumah produksi, periklanan, hotel, kafe, dan lainnya. Fotografi itu sangat-sangat dibutuhkan. Kalian tuh bisa ngelihat gimana sih detailnya mereka untuk menciptakan sebuah foto yang kayak gini tuh. Mereka tuh benar-benar detail banget. Karena mereka tuh harus bisa menunjukkan gimana rasanya, mereka tuh harus bisa membuat seseorang itu sampai membayangkan gimana rasanya dari sebuah makanan ini. Biasanya mereka tuh membutuhkan lensa 50mm dengan full frame atau 35mm. Lalu ada lensa 24-70mm atau sekitar 16-45mm crop sensor, dan lensa 100mm makro atau 60mm makro crop sensor. Lalu ada landscape fotografi. Nah, landscape fotografi ini menunjukkan ruang dalam dunia, itu pemandangan alam. Kadang-kadang luasnya luas dan tak berujung, tapi kadang juga itu bisa mikroskopis. Foto landscape biasanya menangkap kehadiran alam, tapi juga dapat fokus pada buatan manusia. Jadi landscape fotografi itu biasanya cuma bisa buat manusia, bisa buat human juga, tapi kadang mereka lebih mengarah ke pemandangan kayak gini. Lensa yang digunakan mencakup daerah yang lebar. Biasanya lensa ini memiliki focal 20mm ke bawah untuk kamera dengan sensor full frame atau 18mm ke bawah untuk kamera dengan crop sensor. Bahkan lebih kecil lagi untuk kamera dengan sensor portrait. Lalu yang ketiga ada portrait fotografi. Nah, kalau fotografi portrait adalah penangkapan dengan cara fotografi serupa dengan seseorang atau sekelompok kecil orang atau potret kelompok di mana ekspresi wajah dan dominan. Tujuannya untuk menampilkan rupa, kepribadian, dan bahkan mood subjek. Ini bisa dilihat John Mayer di sini. Biasa lensa yang digunakan adalah lensa fix, lensa wide, dan lensa zoom. Yang keempat ada fashion fotografi. Nah, kalau fashion fotografi adalah jenis fotografi yang ditunjukkan untuk menampilkan pakaian dan barang-barang fashion lainnya. Fotografi fashion yang paling sering dilakukan untuk iklan atau majalah fashion seperti Vogue, Vanity Fair, atau Allure. Seiring waktu, fotografi fashion mengembangkan estetika sendiri di mana pakaian dan mode diperkuat dengan adanya lokasi eksotis atau aksesoris. Nah, kalau lensa yang digunakan itu sebenarnya bisa semua lensa, dari lensa wide sampai telefoto. Tiap lensa itu memiliki sifat yang beda dan fotografer itu biasanya punya lensa favorit masing-masing. Ini contohnya. Cukup. Lalu yang sekarang lagi terkenal dan hype banget karena ada COVID-19 yaitu virtual photoshoot. Nah, virtual photoshoot di sini itu tuh adalah foto yang diambil sebenarnya adalah tampilan layar dari video call yang dilakukan bersama klien secara jarak jauh. Adapun dari sisi fotografer, video call itu biasanya dilakukan melalui PC atau laptop. Biasanya kalau dari virtual photoshoot ini alat-alat yang digunakan itu adalah laptop atau PC biasa, koneksi internet yang jernih, lalu bisa menggunakan kamera smartphone ataupun kamera profesional dan memanfaatkan kamera hex. Kamera hex itu biasanya kayak kalian bisa menggunakan belakang gelas untuk kayak hasil dari Raisa gini. Ini Raisa guys, dan Rachel V-nya. Lalu ada jenis-jenis event fotografi. Nah, jenis-jenis event fotografi di sini aku cuma ambil beberapa doang. Yang pertama itu ada wedding fotografi. Nah, biasa di wedding fotografi itu alat-alat yang digunakan seperti ini. Ada kamera, body kamera, lalu kita tuh harus benar-benar menyiapkan baterai ekstra, memori cadangan, tripod, bisa lensa kamera yang lebih. Lalu biasa juga kadang ada yang menggunakan lampu flash eksternal atau reflektor juga. Lalu ini kalau misalnya kita tuh harus memperhatikan hal-hal ini. Kalau misalnya kita mau memfoto untuk wedding, yang pertama ambil gambar untuk hal-hal kecil. Jadi kita tuh ambil aja buat hal-hal yang sederhana yang akan dikenang oleh klien kita. Misalnya kita foto kayak cincinnya atau gaun yang dipakai, sepatu, bunga, pengaturan meja, menu makanan, dan lain-lain. Seperti ini contohnya, dekorasinya, ataupun ini. Lalu yang kedua, perhatikan ISO. ISO adalah ukuran sensitivitas cahaya yang diterima oleh sensor kamera. Jadi jika Anda memiliki pemahaman yang benar mengenai ISO pada kamera Anda, maka hal itu akan menolong Anda dalam menghasilkan foto yang tajam. Jika misalnya nih contohnya pakai kamera Nikon DSLR,
bisa digunain ISO 400 saat Anda melakukan foto pernikahan di luar ruangan. Dan kalau bisa, dan jika diperlukan bisa meningkatkan ISO ke posisi 520 atau 640. Tetapi hindarilah untuk menggunakan ISO 800 atau lebih karena kan mood foto Anda terlihat kurang bagus atau kasar. Lalu bisa juga menggunakan tripod saat hendak mengambil gambar yang ada dalam ruangan, bisa menggunakan tripod. Tripod ini itu juga berfungsi untuk menjaga kamera agar tetap stabil dan tidak mengalami getaran saat sedang mengambil gambar. Lalu yang keempat ada ambil foto-foto pada saat momen penting. Foto pada momen penting ini bisa kayak waktu first dance atau penampilan pertama dan lain-lain. Dalam mengambil foto harus penuh perhatian pada saat-saat ini karena ini terjadi sangat cepat. Kamera harus pada kecepatan shutter yang tinggi dan mengambil beberapa foto sehingga memiliki pilihan untuk memilih yang terbaik dari banyak gambar. Ini contohnya kayak waktu mereka first dance atau mereka jalan. Lalu ini ada bedah paket wedding fotografi. Jadi aku ngambil dari Topoto. Jadi ini ada full package untuk dari pre-wedding day. Nah, dari pre-wedding kalau misalnya package yang top itu tuh package yang top itu harganya 16,5 juta. Kalau misalnya dengan 18,5 juta ini dengan Irfan ini salah satu fotografernya. Nah, jadi kalau di prewedding itu kalian bakal dapat 8 jam coverage, jadi aktivitasnya 8 jam, 40 foto yang udah diedit, 1 canvas print, jadi kalian fotonya itu bakal di print sebesar 60 x 90 cm, 6 foto yang di print plus frame-nya, baru terus semua foto all raw NJPG yang bakal di-share di Dropbox. Lalu untuk wedding day-nya itu kalian akan mendapatkan 2 fotografer, full day coverage dan 50 foto yang udah diedit. Nah, kalau untuk harga segini sih udah lumayan murah, tapi kekurangannya antara untuk fotonya dan wedding day video itu tuh terpisah, jadi kalian tuh harus ngambil paketnya pisah. Lalu yang kedua itu tuh Topoto, ini harganya 26 juta dan by Earphone itu 28 juta. Kalau misalnya yang pertama itu 8 jam coverage, 50 foto yang diedit, terus 2 kanvas yang di print sama ukurannya, 6 print juga, 6 foto yang di print plus frame-nya juga. Nah, ini tuh kalau di sini dapat 20 page album plus tick box plus USB, jadi itu kayak disimpan di situ juga. Lalu ada all raw and JPG will be shared di Dropbox sama. Nah, kalau di wedding day-nya kita bakal dapat 3 fotografer, full day coverage juga, dan 80 edited photos dan 20 page album sama kayak yang waktu di pre-wedding. Cuma kekurangannya kalau misalnya ini kalian tuh belum termasuk untuk videografernya di wedding day-nya. Jadi harganya pasti akan lebih mahal dan nambah juga gitu. Dan kalau misalnya untuk 1 minute full wedding video juga dapat tambahan harga sebesar 3,5 juta gitu. Baru kita ke music event. Nah, di music event itu tuh ternyata punya peraturan tersendiri, yaitu namanya peraturan 3 songs dan no flash. Jadi biasanya fotografer itu diberikan waktu 10 menit, yang kurang lebih 10 menit itu sekitar 3 lagu yang dimainkan oleh para musisi untuk mengabadikan momen saat musisi tampil di atas panggung. Sementara itu aturan tidak menggunakan flash disebabkan karena lampu flash akan bertabrakan dengan lighting panggung sehingga hasil foto itu tampak flat. Lalu yang kedua, memotret objek lain selain musisi. Penonton adalah objek menarik lainnya yang bisa dipotret. Euforia penonton akan membuat hasil penonton tampak sangat berenergi. Kalian bisa lihat kalau misalnya ini tuh siapa ya? Tuh manggung yang ditangkap itu euforianya tuh nggak cuma waktu band itu manggung, tapi penontonnya itu juga bisa memberikan energi lebih. Lalu ada tingkat pengaturan ISO. Jadi ini tingkat pengaturan ISO-nya karena pada umumnya di konser pencahayaannya itu sangat kurang. Jadi bisa kita dengan mengakalinya dengan meninggikan ISO di settingan kamera. Jadi meskipun muncul noise, paling enggak hasil fotonya itu bisa lumayan lebih tajam. Cuma kita tuh bisa menggunakan kamera memiliki ISO 800 ke atas. Kita lihat di sini. Tuh. Nah,
Lalu yang keempat ada teknik foto. Jadi teknik foto ini terbagi jadi dua, freeze motion sama implying motion. Kalau freeze motion ini, gerakan yang dihasilkan objek akan terekam dalam foto, sehingga objek akan tampak seperti terjebak atau membeku pada suatu momen. Nah, kalian bisa lihat ini Paul McCartney. Jadi, ya waktu dia lagi diem atau lagi ini, itu di foto. Nah, itu namanya freeze motion. Jadi, dalam foto itu dia tuh terlihat diem doang. Sedangkan kalau implying motion, di mana Anda akan menciptakan gambar dengan flowing effect yang memiliki sedikit sentuhan efek gerakan. Kalau kalian lihat ini di penyanyi ini tuh kayak masih ada dia kayak lagi loncat gitu. Jadi kelihatan ada flowing effectnya gitu loh. Lalu ada jenis-jenis filter fotografi. Nah, yang pertama itu ada filter protektor dan UV. Filter ini digunakan untuk melindungi optik depan lensa dari gesekan benturan, debu, uap, air, dan sebagainya. Jenis filter ini mengurangi pengaruh sinar ultraviolet terhadap foto yang menyebabkan gambar seperti berkabut dan warna kebiru-biruan, dengan tanpa mengurangi pencahayaan atau mengubah warna. Lalu ada filter polarizer. Kemampuan filter polarizing adalah membuat langit menjadi lebih biru sehingga tampak lebih menarik. Nah, filter ini digunakan untuk mengurangi intensitas refleksi pada air atau kaca. Biasanya digunakan untuk memotret landscape. Lalu ada filter neutral density atau ND. Filter ND mengurangi jumlah cahaya yang masuk ke lensa, sering digunakan untuk menciptakan efek air berkabut dan efek blur atau untuk mengurangi resiko overexposure ketika menggunakan aparatur lebar di bawah cahaya terang. Ini contohnya kalau pakai filter ND. Nah, lalu ada efek filter. Kalau efek filter ini banyak filter efek yang dipasarkan. Jenis yang paling sering itu filter slant untuk menampilkan ujung-ujung bintang pada lampu, atau filter IR untuk membuat foto infrared dan soft filter. Oke, jadi itu adalah hasil presentasi aku untuk materi fotografi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like dan komennya. Terima kasih.